selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perkembangan kurikulum tingkat institusional atau disebut dengan kurikulum mikro. Yang pertama itu ada definisi kurikulum mikro itu adalah rencana pembelajaran yang berfokus pada kompetensi dan keterampilan spesifik yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam konteks yang lebih kecil. Di sini ada beberapa proses dalam pengembangan kurikulum tingkat mikro. Yang pertama itu ada analisis, yang kedua desain, yang ketiga peningkatan, yang keempat itu ada implementasi, dan selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap analisis rancangan ini sebenarnya ada 3, tapi di sini kami sebenarnya ada 2, tetapi di sini kami menambahkan menjadi ada 3. Yang pertama itu ada informasi data tentang peserta didik. Yang kedua ada informasi tenaga kerja mendatang. Yang ketiga itu ada penentuan kompetisi isi atau kurikulum. Selanjutnya pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan di tingkat mikro ini, yang utama mencakup 4 tahapan, yaitu merumuskan tujuan khusus dan mengidentifikasi unit belajar dan isi materinya. Kemudian yang kedua itu mengembangkan instrumen evaluasi hasil belajar atau tes. Yang ketiga itu ada memilih metode pembelajaran. Yang keempat itu mengembangkan sumber belajar. Untuk tahap peningkatannya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data dari berbagai sumber termasuk survei dan umpan balik siswa adalah langkah awal penting dalam menilai efektivitas kurikulum yang ada. Kemudian analisis data. Setelah pengumpulan data, dianalisis untuk mengidentifikasi tren, kekuatan, dan kelemahan dalam kurikulum, memberikan wawasan berharga untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya itu ada implementasi perbaikan. Berdasarkan analisis, perbaikan yang tepat diterapkan dalam kurikulum untuk meningkatkan pengalaman belajar dan hasil siswa secara keseluruhannya. Selanjutnya ada implementasi kurikulum mikro. Yang pertama itu modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini menghasilkan pemahaman yang mendalam melalui materi yang terstruktur dan terarah. Yang kedua itu ada proyek kelas. Proyek kelas ini seperti mendorong kolaborasi dan penerapan praktis dari konsep yang dipelajari di kelas. Yang kemudian itu ada tugas individu. Tugas individu ini membantu mengembangkan keterampilan, analisis, dan tanggung jawab dalam belajar. Kemudian ada penilaian harian. Penilaian harian ini membantu mengukur perkembangan siswa secara terus-menerus dan mendalam. Selanjutnya itu ada pengisingkan. Pengisingkan ini memberikan umpan balik secepat untuk memahami pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian itu ada diskusi kelas. Diskusi kelas ini mendorong berpikir kritis dan kolaborasi antar siswa dalam memahami objek secara mendalam. Kemudian ada lagi studi kasus. Studi kasus ini membantu siswa memahami konteks nyata dari materi yang dipelajari secara mendalam. Kemudian simulasi. Simulasi ini memberikan pengalaman praktis, memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam dan adaptif bagi siswa. Kemudian permainan peran, yaitu mendorong siswa untuk mengekspresikan diri, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap materi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu manfaat kurikulum mikro. Keuntungan bagi siswa dalam pendidikan. Manfaat kurikulum mikro ini ada 3 poin. Yang pertama itu lebih terarah.
untuk memiliki fokus yang lebih jelas dalam pembelajaran, memanfaatkan mereka dapat memahami konsep secara mendalam dan tidak hanya sekedar memenuhi syarat. Terus yang kedua yaitu lebih terukur. Dengan pendekatan yang terstruktur, kurikulum mikro memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap kemajuan siswa, memudahkan pengajar dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing siswa. Terus yang ketiga yaitu ada lebih relevan. Kurikulum mikro dirancang sesuai dengan minat, kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga proses belajar mengajar itu lebih bermakna bagi siswa yang mempelajarinya. Contohnya nih, dalam kelas bahasa Indonesia kan guru tuh memilih cerita yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, seperti lingkungan sekolah atau lingkungan sekolah ya, karena relevan, siswa menjadi lebih antusias dalam membaca, berdiskusi atau menulis cerita yang ditugaskan guru tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu manfaat bagi pengajar. Di sini ada 3 poin utama, yaitu efisiensi, kreativitas, dan inovasi. Di slide ini menjelaskan kurikulum mikro tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengajar. Dengan struktur kurikulum yang lebih fokus, kecil, dan fleksibel, guru dapat lebih efektif, kreatif juga, dan inovatif dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada efisiensi. Efisiensi ini kurikulum mikro memungkinkan pengajar untuk lebih efisien dalam merancang materi ajar, mengoptimalkan waktu dan sumber daya, serta memberikan fokus yang jelas pada hasil pembelajaran yang diinginkan. Tujuannya itu supaya pembelajaran itu dibuat lebih spesifik, terus materi yang diajarkan itu lebih terarah, terus waktu dan sumber daya yang juga optimal, serta guru memiliki pedoman yang jelas tentang apa sih yang harus mereka capai. Artinya guru itu tidak hanya membahas materi terlalu luas, cukup fokus pada kompetensi inti yang ingin dicapai. Terus yang kedua ada kreativitas. Dengan struktur yang jelas, pengajar lebih kreatif dalam mengembangkan metode pengajaran, menggunakan berbagai pendekatan dan alat untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa secara efektif. Nah, dengan struktur kurikulum yang terarah, pengajar lebih bebas berkreasi, tanpa khawatir keluar dari tujuan pembelajaran. Nah, di sini guru dapat menggunakan metode pembelajaran baru, terus menyediakan media kreatif, memiliki aktivitas yang menyenangkan, sama menggabungkan model pembelajaran modern seperti project based learning atau problem solving atau lain-lainnya. Kreativitas ini membantu meningkatkan pengalaman belajar siswa secara signifikan. Terus yang ketiga ada inovasi. Kurikulum mikro mendorong pengajar untuk menjadi lebih inovatif, memperkenalkan teknologi baru dan strategi pembelajaran yang mengakomodasikan kebutuhan untuk setiap siswa, menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Nah, yang ketiga nih kurikulum
penyesuaian pembelajaran kebutuhan untuk siswa. Terus lakukan eksperimen, melakukan eksperimen dengan aktivitas pembelajaran baru sama lingkungan belajar yang lebih dinamis. Dengan demikian, guru menjadi lebih adaptif dan mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih modern. Contohnya nih, guru menggunakan aplikasi simulasi laboratorium virtual untuk praktik. Ketika sarana sekolah terbatas, itu membuat pembelajaran tetap maksimal walaupun fasilitasnya tidak lengkap. Terus yang selanjutnya ada kendala dalam pengembangan kurikulum mikro. Yang di sini juga ada dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu ada sumber daya, yaitu kurangnya sumber daya menghambat pengembangan kurikulum mikro yang efektif dan inovatif. Terus yang kedua itu waktu terbatas. Waktu yang terbatas membuat pengembangan kurikulum mikro menjadi sulit dan terburu-buru. Terus yang ketiga itu ada keahlian terbatas. Minimnya keahlian dalam pengembangan kurikulum mikro dapat menurunkan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Nah, pada slide ini itu yang sumber daya menjelaskan bagaimana sih bahwa kurangnya sumber daya itu seperti buku, peralatan, terus bahan ajar, teknologi atau lingkungan itu dapat menghambat proses pengembangan kurikulum mikro. Akibatnya, inovasi dan efektivitas tuh pembelajaran menjadi kurang optimal atau kurang maksimal. Nah, yang kedua ini ada waktu terbatasnya. Bagian ini menekankan bahwa keterbatasan waktu itu membuat proses pengembangan kurikulum menjadi terburu-buru dan tidak maksimal. Guru juga sering tidak memiliki waktu untuk merancang, meninjau, atau memperbaiki kurikulum secara mendalam. Terus yang ketiga itu ada keahlian terbatas. Minimnya kemampuan atau kompetensi dalam merancang kurikulum menyebabkan kualitas kurikulum menurun. Kurangnya pelatihan atau pengalaman membuat hasil pengembangan tidak sesuai standar atau kebutuhan pendidikan. Lanjut, materi selanjutnya adalah solusi mengatasi tantangan. Ada 3 poin juga. Yang pertama itu pelatihan guru, kolaborasi, sama penggunaan teknologi. Pelatihan guru secara rutin membantu meningkatkan kemampuan mengajar dan memastikan bahwa pengajar memiliki pengetahuan terbaru tentang metode dan materi kurikulum mikro yang efektif. Terus ada kolaborasi, kerjasama antar guru, pihak administrasi dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat perkembangan kurikulum mikro serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kohesif dan terintegrasi. Yang ketiga itu memanfaatkan teknologi dalam kurikulum mikro dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik serta memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber dan pendidikan yang relevan. Nah, di sini ada kan pelatihan guru. Nah, pelatihan guru ini bisa berupa workshop seperti membuat media interaktif dengan Canva atau dengan Google Classroom. Terus yang kedua itu ada kolaborasi, kerjasama antara guru, pihak sekolah dan pemangku kepentingan lain dapat memperkuat pengembangan kurikulum mikro dan membuat lingkungan belajar lebih terintegrasi. Contohnya itu guru mata pelajaran bekerja sama menyusun proyek lintas disiplin.
kan ada proyek KWK. Ada proyek NKWK di mana itu ada kolaborasi antara 9 prodi. Jadi untuk kolaborasinya itulah contohnya ya. Terus yang ketiga itu penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi membantu pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain dari itu interaktif dan juga memberikan akses yang lebih luas ke sumber belajar. Contohnya itu pemanfaatan e-learning dan video pembelajaran dari YouTube atau platform belajar lainnya. Sekian dari saya, lanjutkan ke moderator. Teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi bertanya. Ada lagi? Saya. Silakan. Itu apa tuh? Beliau jadwal. Oh ya, bagaimana cara telok? Bagaimana cara untuk memasukkan info ini yang telah dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik? Relevan dengan kebutuhan peserta didik. Jelaskan hubungan antara kebutuhan peserta didik dan penyesuaian kurikulum pada tingkat mikro. Dan Penyesuaian. ya kurikulum pada tingkat mikro. Boleh satu lagi? Ada tuh kan, ada 4 kan? Ya, coba kakak itu. Karena boleh ada yang ditanyakan? Oke, ada lanjut. Baik, kami diskusi sebentar ya.
Jeda ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok masyarakat saya. Yang pertama itu kan menurut kalian tantangan kurikulum mikro ini pada pembelajaran tersebut. Nah, tantangannya itu yang pertama itu fasilitas. Kayak misalnya seorang siswa ini ingin belajar komputer tetapi di sekolah itu belum punya komputer. Nah, baik, lanjut ke pertanyaan kedua yaitu paham kan Win? Ya, tantangannya ya begitulah. Yang kedua itu bagaimana cara untuk memastikan kurikulum mikro ini agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama itu kita harus memiliki guru yang terlatih. Seorang guru yang terlatih dan mempunyai pendidikan yang bagus, mereka akan melahirkan sumber daya manusia yang bagus, akan mendidik sumber daya manusia yang bagus. Mana Reski? Reski. Seri. Ya maaf, gimana Seri? Ini Reski. Enggak ada sekali. Ya. Yuyun, oh iya, ternyata. Ada sanggahan enggak? Nah, Yuyun ya tadi ya. Yang dua. Bagaimana? Tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Gimana? Ada sanggahan nggak dari jawaban kami? Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga yaitu dari seremoni. Jelaskan hubungan antara peserta didik dengan penyesuaian kurikulum pada tingkat mikro. Nah, dari hasil kami berdua tadi, kami menyimpulkan bahwa kurikulum ini menyesuaikan kebutuhan siswa. Jadi para siswa ini diajarkan belajar berdasarkan kemampuan atau kompetensi minat bakat. Contohnya nih siswa disuruh memilih mata pelajaran sesuai dengan mereka. Nah, kurikulum mikro ini dia tuh menyesuaikan daerah setempat ya, daerah setempat atau institusi atau lokal juga. Nah, misalnya seperti sekarang kita ini ya di kampus ini, jadi kurikulumnya tuh menyesuaikan. Teman-teman yang lain ada tambahan atau ingin memberi pendapat tentang materi yang kami sampaikan pada kesempatan ini? Tidak ada, oke. Boleh lanjut kesimpulan. Baik, kalau tidak ada kami akan melanjutkan kesimpulannya.
Baik, kesimpulannya yaitu pendekatan kurikulum sebagai integrasi dan pemetaan. Segi Hayes Jacob seorang pakar kurikulum menekankan pentingnya kurikulum mapping dan integrasi kurikulum dengan meta kurikulum. Institusi bisa melihat celah dan redundansi antara mata pelajaran serta menyelaraskan pembelajaran agar relevan dengan potensi global dan tuntutan angka 21. Nah, selanjutnya itu pada level mikro. Hal ini memungkinkan pengembangan kurikulum yang sangat responsif. Institusi internasional dapat menyesuaikan silabus, penilaian, dan kegiatan pembelajaran agar lebih komprehensif dan terstruktur secara global. Sekian materi dari kami.